Oke semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news yang ada di market crypto ya teman-teman. Dan kalau kita lihat hari ini lumayan market sepi ya. Kita masih berada dalam posisi weekend hari Minggu teman-teman, tanggal 24 September. Di sini aku mau langsung aja mulai pembahasannya dari news yang ada di market crypto. Karena dari kalender ekonomi juga nggak terlalu ada news di hari Minggu. Memang akan lebih banyak news lagi nanti di hari Selasa, teman-teman. Hari Minggu, hari Seninnya itu nggak ada data yang gimana-gimana ya. Hari Selasa kita akan dapat data penting soal consumer confidence Amerika Serikat, kemudian juga penjualan rumah baru, new home sales. Lalu di hari Rabu kita akan dapat data soal core durable goods. Kemudian juga ada crude oil inventory. Hari Kamisnya akan ada data soal GDP US teman-teman. Kemudian initial jobless claim dan juga penjualan rumah tertunda. Lalu juga ada di hari Jumatnya itu akan ada data soal Fed balance sheet. Kemudian Jerome Powell akan speech di hari Jumat. Jadi harus hati-hati. Kemudian malamnya akan ada data rilis data PCE Price Index. Ini data soal inflasi. So, saya rasa akan sangat-sangat penting untuk kita temukan data ini minggu depan, teman-teman. Jadi mulai hari Selasa sampai hari Jumat itu akan banyak runtutan news di market. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasan, teman-teman. Jadi Coinbase diisukan ini bakalan siap untuk mengakuisisi FTX khususnya untuk Europe, teman-teman. Jadi target Coinbase sekarang itu adalah menyediakan ekspansi bisnis mereka ya kan, menyediakan layanan dari Coinbase sendiri terutama untuk wilayah Eropa. Coinbase sendiri itu adalah sebuah exchange yang lebih banyak fokus di Amerika Serikat. Even dia sebenarnya sudah ada di beberapa negara juga, tapi kabarnya Coinbase itu mau berfokus aja di Amerika Serikat dan menutup beberapa apa namanya akun dari para pengguna ya. Kemarin di India, di Indonesia, di mana di Jepang kalau nggak salah juga ya. Itu ditutup teman-teman, guna mereka ingin berfokus untuk di Amerika. Tapi secara perusahaan mereka juga akan ekspansi teman-teman. Nah, salah satu strategi yang mereka pakai adalah menggunakan FTX sebagai sebagai exchange yang berfokus ke depannya di Eropa dan juga bisa menawarkan layanan derivatif seperti ya contohnya futures, kemudian option ya, karena kalau di Amerika Serikat sendiri menyediakan layanan tersebut itu pemerintah atau regulasi kurang begitu ramah, teman-teman. Makanya sampai sekarang Coinbase ya stagnan. Mereka nggak pernah menawarkan yang namanya derivatif ya, nggak pernah menawarkan perdagangan derivatif. Makanya Coinbase, wah kita nggak bisa terus seperti ini nih, kita harus ekspansi bisnis. Dan rencana mereka yaitu untuk mengakuisisi dari FTX. Kalau ini terrealisasi, maka akan menjadi sebuah eh, ya pencapaian yang luar biasa bagi perusahaan bernama Coinbase. Harga sahamnya juga pasti akan melonjak. Lalu teman-teman, Coinbase ternyata memiliki 5% dari total Bitcoin yang beredar saat ini. Dikabarkan Coinbase itu telah hold sekitar 25 miliar, ya 25 miliar US dollar berupa Bitcoin. Itu berapa tuh jumlah Bitcoinnya? Jadi ya banyak banget teman-teman, dan saat ini ada sekitar 200 juta ya, 200 em, ya 200 juta Bitcoin itu berada di dalam wallet, dan sisanya itu tersebar teman-teman. Jadi Coinbase sendiri tidak menyimpan aset mereka itu di satu wallet saja. Mereka diversifikasi di banyak wallet karena kita tahu yang namanya resiko ya teman-teman. Kena hacking, kena kehilangan dan lain sebagainya. Jadi ini dikabarkan oleh Arkham Intelligence. Dia melihat bahwa Coinbase ini punya banyak sekali Bitcoin yang beredar, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah berita yang cukup mengejutkan. Ternyata Coinbase diam-diam punya banyak cadangan. Lalu ini ada data dari Twitter, teman-teman. Zero Hedge itu bikin tweet ya. Sudah hampir waktunya bank-bank kecil mengalami kegagalan sehingga Jamie Dimon dapat menyerap semua simpanan mereka. Jadi teman-teman, ini adalah data yang menunjukkan bahwa kalau chart yang kuning, sorry, yang biru
ini adalah apa namanya, perbankan besar ya, large bank deposit. Jadi dilihat dari deposit yang ada di perbankan besar itu semakin lama semakin mengalami penurunan. Kemudian kalau dari bank kecil juga masih cenderung agak tinggi, tapi pelan-pelan juga mengalami penurunan, teman-teman. Nah, dari data ini sebenarnya menunjukkan bahwa semakin lama semakin sedikit orang yang percaya menyimpan dana mereka di bank, khususnya di Amerika, teman-teman. Kenapa? Karena sudah ada 3 atau 4 bank yang kolaps kemarin, ya kan, waktu zamannya SVB, Silicon Valley Bank. Dan kedepannya kemungkinan akan terus bertambah nih, karena kalau dari pemantauan saya di Twitter dan juga di beberapa media newsnya itu banyak seputar kegagalan bank. Ini saya temukan lagi data dari FDIC yang menunjukkan bahwa saat ini bank yang kolaps itu berada di poin 3 ya, berada di poin 3, diwakili dengan chart berwarna merah. Jadi dari total aset itu terus mengalami peningkatan signifikan, namun dari bank failure-nya itu justru mengalami kenaikan. Ini tidak terjadi di tahun 2021 dan 2022. Itu nggak ada bank yang collapse. Tapi tahun ini khususnya di 2023 ini udah mulai naik lagi, teman-teman, dan ditakutkan akan ada krisis yang sangat-sangat besar seperti yang terjadi pasca subprime mortgage setelah tahun 2008, 2009 ya. Di 2011 itu banyak sekali perusahaan bank yang akhirnya kolaps, 2010, 2011 ya, teman-teman. Jadi itu mengerikan sekali, dan menurut saya eh, kita lagi dalam track yang meningkat. Ditakutkan karena kesulitan dari likuiditas ini menyebabkan bank-bank juga banyak yang kolaps ke depannya. Jadi saya pribadi nggak tahu pasti apakah bakalan banyak bank yang akan kolaps, tapi kita wajib hati-hati, dan ini mungkin bisa menjadi skenario di mana The Fed ke depannya akan cetak duit kalau andai kata ya, andai kata mereka gagal untuk soft landing. Itu guys. Terus juga ada berita, nah ini, fail bank in US, an analysis by year, by size and more. Kalau kita perhatikan dari jumlah bank yang collapse saat ini di 2023 itu adalah 4 bank. Ya, 4 bank yang udah collapse, dan di 2022, 2021 itu nggak ada sama sekali. Memang jumlah tertingginya itu ada di kisaran 2009, 2010, 2011, terus mulai menurun nih di 2012 sampai 2015. Jadi ya memang pertama ada kenaikan kecil, terus tiba-tiba banyak, teman-teman. Jadi itu booming banget, dan menurut saya bisa menjadi sesuatu yang ya harus diwaspadai lah untuk saat ini, teman-teman. Itu ya, karena banyak sentimen, jadi kebetulan aja kita bahas. Tapi sementara sih so far media-media besar itu belum terlalu banyak mengulas, teman-teman. Tapi ini bisa menjadi sebuah potensial juga. Kemudian ini ada token unlock ya, akan ada beberapa token yang akan unlock dalam semingguan terakhir. Contohnya ada GAL, ACA, Pendle, kemudian AGIX. Ini unlock cukup besar AGIX, teman-teman, waspada. Terus juga ada SUI, Optimism akan ada unlock juga 3% ya, lumayan besar. Lalu One Inch juga lumayan besar. Terus DYDX, Torn, terus juga ada IMX, GLMR, GMX, APT juga akan ada unlock besar. NIR nggak terlalu gede unlocknya. Terus ada Flow juga, ApeCoin, ID. Nah, ID ini banyak sekali unlocknya ya. AVAX, tapi itu masih 2 bulan lagi sih. Jadi itu beberapa token yang wajib teman-teman waspadai, teman-teman. Belakangan memang market Bitcoin nggak kemana-mana, jadi sentimen-sentimen ini akan berimpact sekali sama yang namanya altcoin. Akan ada beberapa news yang akan hadir ke depannya. Salah satunya yang penting itu ada di convention TUM Blockchain, teman-teman. Ini akan dihadiri oleh Solana, Chainlink, Hedera Habar, Internet Computer, Mango. Mango bukannya kena hack ya kemarin DeFi-nya ya. Terus ya itu sih, teman-teman. Kemudian juga ada Web3 FC. Ini akan dihadiri oleh Solana, Matic, Polygon ya, Lido, LDO, Genesis, Status, terus juga ada Secrets, Origin Protocol. Ya itu sih, teman-teman. Terus juga ada Kayu Testing. Ini dari Tesos. Katanya untuk para gamers akan lebih mudah dalam hal
akses gaming mereka. Ini akan ada eventnya di tanggal 23. Hari ini tanggal 24. Berarti udah lewat ya. Lewat, kemudian ada delisting token dari OKX, teman-teman. Waspada yang punya Ethereum Classic, Terra Luna atau Lunch, kemudian Loopring, Kusama, Luna yang baru ya, Ethereum POW, kemudian Moonbeam, OMG Network. Itu bakalan di delisting oleh OKX. Belum selesai, OKX masih akan melanjutkan delisting mereka itu pada 26 September. Akan ada Synthetic, SNX, Tezos, Zilliqa, NEM, Zcash, Ravencoin, Yearn Finance, Waves, Terra Classic USDC ya. Terus juga akan ada ZRX, itu juga bakalan di delisting oleh OKX. Wah, ada apa nih? Kenapa OKX banyak sekali delisting token, teman-teman? Ya itu sih beberapa news yang cukup penting buat teman-teman ketahui. Now kita akan bahas secara kemarin aku ada posting juga sih teman-teman. Ini soal Bybit ya yang kemarin memutuskan untuk mundur dari market UK, United Kingdom. Kemudian juga ada Binance yang berencana untuk mendelisting stablecoin khususnya perdagangan di Eropa. Ya itu sih nggak terlalu banyak news juga kemarin teman-teman. Kita akan langsung masuk ya ke pembahasan teknikalnya seperti apa. By the way, pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin itu masih cenderung menurun. Dilihat dari volume perdagangannya cenderung turun, kemudian smart money juga kosong, bahkan dari indikator apa namanya smart money-nya udah muncul titik merah. Titik merah ini berarti sinyal turun, teman-teman. Mungkin kita masih dalam proses sideways overall ya. Overall masih sideways kalau kita lihat dari time frame daily. Bitcoin punya resistance di kisaran level 27.700 dan juga level supportnya ada di kisaran 24.800. Dari pergerakan ini menurut saya sih Bitcoin belum ada konfirmasi kemana-mana. Tapi kalau kita melihat dari pergerakan sideways-nya setelah mereka sentuh level resistance ya ekspektasinya adalah balik lagi turun, teman-teman. Ya, turun ke kisaran level 25 ribuan. Ditunjang sama volume yang memang cenderung turun, kemudian juga ada smart money yang masih kosong. Meskipun dari indikator RSI masih cenderung menguat, di sini kita bisa melihat potensi dari pergerakan Bitcoin yang masih akan cenderung struggling, teman-teman. Cenderung struggling dan belum sama sekali memberikan indikasi kemana arah ke depannya. Sementara kalau dari saya pribadi masih tetap menunggu wave 5 tercipta sebelum akhirnya Bitcoin akan masuk ke fase bullish-nya menjelang yang namanya bull run, teman-teman. Dan saat ini kita masih ongoing dalam proses penurunan. Dari volume perdagangan cenderung turun, tapi kita belum melihat ada dump yang parah banget. Kalau menurut saya sih fase-fase seperti ini adalah fase-fase akumulasi yang tentunya membutuhkan waktu yang sampai berbulan-bulan sampai akhirnya akumulasi wheels cukup kuat. Kita nggak tahu average-nya bakalan di harga berapa, tapi yang pasti adalah average ataupun pergerakan sideways cenderung turun ini biasanya seringkali dimanfaatkan oleh para whales. Ke depan akan banyak prediksi-prediksi yang mengatakan wah Bitcoin akan turun sampai kisaran di bawah dari $10, $10.000. Pokoknya nyungsep parah, teman-teman. Kenapa demikian? Biar para retail itu nggak terlalu banyak yang sadar, ya kan? Dan juga cicil barang di harga sekarang. Jadi nggak ada yang bisa beat the market. Yang akan pasti memprediksi harga Bitcoin akan turun sampai sekian. Itu nggak ada yang pasti. Wells selalu punya yang namanya skenario-nya mereka. Maka dari itu akan dibuat analisa-analisa yang seolah-olah membuat Bitcoin tampaknya akan turun parah. Kedepannya pasti ada seperti itu, teman-teman. Sehingga apa? Sehingga Wells nggak ragu nih untuk serak barang di harga-harga sekian. Tahu-tahu di level 20.000, 19.000, mungkin Bitcoin bisa recover, teman-teman. Jadi ya intinya teman-teman kalau masuk ke market percayalah sama analisa sendiri. Coba kalian lihat dari perspektif lain, nggak hanya dari technical mungkin, tapi dari sentimen atau mungkin dari data-data on-chain. Karena data-data tersebut menurut saya juga bisa menjadi membuat pertimbangan ya, memberikan kita pertimbangan supaya lebih objektif aja pandangan kita terhadap market.
Saya rasa sih gitu. Saya masih expect kalau Bitcoin mungkin akan koreksi, tapi koreksinya nggak dalam. Hopefully memang seperti itu sehingga kedepannya Bitcoin bisa tetap growing. Weekend ini kemungkinan masih bakalan struggle sideways. Kalau mungkin bisa koreksi ya udah ke level 24.900 itu potensinya bisa bisa sangat-sangat besar. Teman-teman kalau mungkin ada dam yang lumayan signifikan ya ekspektasinya nggak jauh-jauh dari level 22.000 lah. Itu sih saya masih melihat Bitcoin masih bakal koreksi kok. Semoga aja memang koreksinya juga pelan, ya kan, nggak terlalu bikin kepanikan dari market. BTC dominance by the way terus menguat ya teman-teman, kuat banget. Ditunjang dari smart money yang memang masih oke. Saya rasa Bitcoin akan lebih mendominasi daripada altcoin yang lain. Altcoin yang lain, terutama yang ada token-token unlock nih pada berguguran. ARB, Elis, Kaspa juga udah mulai turun nih setelah rally yang gila-gilaan teman-teman. Dia bikin all time high terus soalnya. Terus ada Luna ini yang kabarnya mau di delisting. Siap-siap aja mungkin akan ada pressing yang lumayan signifikan. Jadi gitu sih buat saya di weekend ini, nggak terlalu gimana-gimana lah buat market teman-teman. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat. Besok kita juga akan update lagi. Jadi kalau teman-teman takut ketinggalan untuk news di market crypto, kalian bisa untuk subscribe channel ini dan loncengnya jangan lupa diaktifkan supaya teman-teman nggak ketinggalan video terupdate dari kita. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau dapat update informasi terbaru, kalian bisa langsung join ya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.